Ya seperti itu. Tauhid itu berarti kalau definisi Qurannya kan kul huwallahu ahad, Allah itu katakanlah wahai Muhammad, gitu kan. Arti terjemahannya huwallah, dialah Allah, ahad satu. Allah definisinya apa? Allahus somad. Allah Maha Kuasa, ya Allah sama, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya satupun. Nah, surah Al-Ikhlas ini, surah Kulhu ini, itu kalau dimaknai, kita serap dengan baharu nalar kita secara akal, nggak akan sampai. Harus masuk praktek kodim, butuh ulama asli untuk kita jadikan guru tuh. Kemudian dibimbing untuk masuk ke alam ruhani atau alam kodim. Paham itu kita semua dengan literasi yang jelimet-jelimet. Jadi dilempar di masyarakat itu nggak rancu. Sama seperti tadi, kias atau ilustrasi akan udara yang sama yang kita hirup di Indonesia dan yang dihirup orang-orang di Amerika kan, atau di Arab atau di mana, sedunia sama kan, satu udaranya kan. Nah seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat teori, pelajari teori fisika kuantum entanglement kan. Ya saya juga baru tahu, sobat medsos sekalian. Iya, neutron kita terhubung dengan neutron yang ada di matahari juga tadi kan. Nah, jadi kalau didefinisiin tauhid itu satu. Jadi kalau diartiin tauhid itu satu, tapi dengan karakter makna baharu, satu tok. Misalkan cuma ada kamu satu-satunya, kan itu baharu tuh, seolah-olah kayak begitu tuh ya. Ya selesai, kalian tuh memahami agama kalian, kita rancu sudah untuk memaknai antar pemahaman yang berlapis-lapis, pemahaman ulama, pemahaman hadis, pemahaman Quran, kias-kias, nggak bakal ketemu, nggak bakal nyampe otak kita, karena otak kita nggak terupgrade. Harus diupgrade otak kita melalui nur iman dan nur kitab yang bisa didapat di praktek Torikoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Seperti itu sahabat medsos kalian. Iya, nggak sulit untuk bisa memahami karakter-karakter pemahaman yang berlapis-lapis tadi. Kalau udah ketemu akarnya mah gitu, mudah. Nah, yang repot itu mempelajari sesuatu yang metafisik tapi dengan baharu, yaitu tadi memahami memahami memahami
sesuatu yang abstrak tapi dengan pola baharu, dengan pemahaman panca indera, akaliah, nggak bakal nyambung sampai mana juga. Nah, itu kelemahan orang yang belajar hanya menggunakan literasi ya. Itu disebutnya ahlul kitab. Iya, ahlul kitab itu di tiap zaman ada, termasuk zaman ini. Kalau kita mana ya ahlul kitab itu hanya ahli kitab dari Nasrani dan Yahudi, justru yang banyak apal Injil itu dari orang Islam, selain apal Qurannya sendiri kan. Ya berarti orang Islam yang tidak ada Quran Qadim di kolbunya, ya disebutnya ahlul kitab juga. Apa sih definisi ahlul kitab? Menguasai literasi dengan hanya melalui baharunya, yaitu otak akalnya saja. Itu ahlul kitab. Berarti termasuk orang Islam gitu. Nah, itu tentang tauhid. Jadi fix ya bahwa tauhid itu adalah esa, bukan satu. Satu dengan makna baharu, bukan. Tapi satu dengan makna kodim, maka disebut esa. Satu tapi ada di mana-mana ya. Untuk memahaminya seperti apa ya, pahami aja bahwa udara yang kita hirup di sini dengan yang dihirup orang-orang di sedunia itu, belahan dunia lain sama udaranya gitu. Udaranya sama sebagai untuk mendekati